Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Himpunan ini sebenarnya sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menyatakan himpunan anak yang bermain di dalam taman, himpunan hewan mamalia, himpunan buah-buahan yang dijual di minimarket. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi penerapan kalimat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada kalanya kita menggunakan penerapan kata itu salah. Misalnya himpunan anak yang bertubuh tinggi kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk himpunan apa tidak ya? Nah, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengaplikasikan himpunan di dalam matematika dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, himpunan itu mempelajari untuk kali ini dari penyajian, kemudian tentang macam-macam himpunan, kardinalitas, diagram Venn, operasi himpunan, dan aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang memiliki definisi atau karakteristik yang sama. Garis bawah ya, karakteristiknya harus sama. Nah, ini merupakan tabel contoh himpunan dan tabel contoh bukan himpunan. Contoh himpunan misalnya adalah himpunan nama buah. Kemudian contoh berikutnya adalah himpunan nama hewan, dan contoh berikutnya adalah himpunan anak kelas 7G yang memakai kacamata. Nah, kenapa kok ini disebut contoh dari himpunan? Karena dari himpunan 1 sampai 3 ini kalian bisa menyebutkan nama-nama anggota dari himpunan itu. Seandainya pun himpunan itu memiliki anggotanya adalah kosong, maka itu juga disebut himpunan. Himpunan apakah itu? Nanti dibahas di slide selanjutnya. Untuk yang bukan contoh himpunan adalah himpunan santri pandai, himpunan tempat wisata mahal, himpunan lukisan indah. Kenapa kok ini bukan merupakan contoh himpunan? Karena kita tidak bisa menentukan anggotanya. Kenapa? Mungkin santri pandai menurut si A adalah Andi, Rido, atau Rijal, tapi menurut si B bukan itu. Nah, karena menurut perspektif orang berbeda-beda, ini berarti bukan contoh himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama adalah menurut karakteristiknya, yang kedua mendaftar anggotanya, dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Karakteristik adalah menuliskan dalam kalimat biasa seperti ini. A sama dengan tanpa kalian menuliskan kata atau menuliskan kata himpunan di depan sama dengan. A sama dengan huruf vokal, ini artinya adalah himpunan A adalah himpunan huruf vokal. Himpunan A kalau menuliskan dalam anggota, siapakah huruf vokal itu? Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, A, I, U, E, O. Sedangkan kalau dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, A adalah X. Nah, dengan X adalah huruf vokal. Kemudian contoh berikutnya, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Kalau dituliskan dalam mendaftar anggotanya, siapakah bilangan prima kurang dari 20? Adalah B sama dengan, jangan lupa kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 19. 17 ya. Kemudian B adalah X dengan X di antara 1 dan 20, dengan X adalah bilangan prima. Lah, untuk menuliskan himpunan, huruf-hurufnya seperti ini, itu semuanya boleh menggunakan huruf abjad A sampai Z. Dengan penulisan huruf awalnya ini harus kapital. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan, kalian harus memahami hal ini. Jika kalian bertemu dengan X lebih dari 4, itu artinya, dan X adalah bilangan bulat, maka artinya kalian mencari bilangan bulat yang lebih dari 4. Siapa? Yakni 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tapi jika kalian menemukan seperti ini, X kurang dari 4,
Berarti artinya kalian mencari semua bilangan bulat yang kurang dari 4, yakni 3, 2, 1 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kalian menjumpai tanda pertidaksamaan seperti ini, ada tanda sama dengan, ini artinya X lebih dari atau sama dengan 4 dan X adalah bilangan bulat, maka kalian cari bilangan bulat yang lebih dari 4 namun 4 diikutkan, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan jika kalian menemukan pertidaksamaan seperti ini, bacanya adalah X kurang dari atau sama dengan 4, maka kalian mencari bilangan bulat yang kurang dari 4 dengan 4 diikutkan, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan bilangan. Di sini kalau kalian mengetahui ini -3, ada negatif, ada 0, ada 1. Ini seperti pembahasan kita di bab 1 awal, yakni tentang bilangan bulat. Berarti ini merupakan himpunan bilangan bulat. Kemudian yang ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini himpunan bilangan apa ya? Ini adalah himpunan bilangan cacah. Kalau dimulai dari 1, ini namanya himpunan bilangan positif atau bilangan asli. Sedangkan kalau negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, ini merupakan himpunan bilangan bulat negatif. Sedangkan kalau 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, ini merupakan himpunan bilangan prima. Sedangkan kalau ini juga merupakan himpunan bilangan bulat ya, dengan rentan di antara -4 dan kurang dari atau sama dengan 2. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ini himpunan bilangan apa ya? Nah, ini merupakan himpunan faktor bilangan 36. Nah, apa itu faktor bilangan? Yakni bilangan-bilangan yang dapat membagi habis 36 suatu bilangan. Misal 1 itu bisa membagi habis 36, 2 bisa membagi habis 36 dan seterusnya. Coba sekarang sebutkan faktor bilangan dari 6. Ya, faktor bilangan dari 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Himpunan kosong. Nah, apa tuh himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan itu ada, merupakan contoh himpunan, namun himpunannya kosong. Apa sih contohnya? Himpunan bilangan genap antara 1 dan 2. Coba sebutkan bilangan genap antara 1 dan 2. Tidak ada kan? Nah, itu merupakan himpunan kosong. Himpunan 0 berbeda loh ya, 0 dengan kosong. Apa 0 itu? Yakni himpunan yang anggotanya angka 0. Nah, contohnya apa? Himpunan bilangan bulat antara -1 dan 1. 0 kan? Atau kalian bisa menuliskan dalam kurung kurawal seperti ini, A sama dengan kurung kurawal 0 tutup kurung kurawal. Itu juga merupakan himpunan yang memiliki anggota angka 0 atau himpunan 0. Macam-macam himpunan berikutnya adalah himpunan berhingga. Apa sih himpunan berhingga? Adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas. Misal himpunan nama buah berawalan huruf N. Nah, kalian bisa menyebutkan cepat kan? Nanas, nangka kayak gitu. Naga. Sudah jadi terbatas kayak gitu. Coba yang contoh berikutnya. Himpunan tak berhingga. Himpunan yang banyak anggotanya tidak terbatas. Contohnya apa? Himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat apakah tak terbatas ya? Coba kita sebutkan. Bilangan bulat ada yang negatif, 0 dan positif. Coba sebutkan bilangan bulat yang lebih dari 1 juta. Ada kan? Lebih dari 1 miliar ada. Nah, itu akan berlanjut terus. Itu namanya adalah himpunan tak berhingga. Himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Yakni himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Dilambangkan dengan S. Contohnya adalah himpunan nama warna. Kemudian itu S-nya. Nah, contohnya yang himpunan selanjutnya adalah A. Himpunan warna pelangi. B.
himpunan warna lampu traffic light itu atau lampu merah ya, lampu stopan. Yang C adalah merah, kuning, biru. Nah, S ini himpunan nama warna itu ya merangkul semua ABC ini. Jadi ABC ini warna pelangi itu ada di himpunan nama warna. B himpunan traffic light merah, kuning, hijau itu juga merupakan himpunan nama warna. C merah, kuning, biru itu juga merupakan himpunan nama warna. Sehingga S itu adalah semesta ya, semesta yang dibicarakan kayak gitu. Macam-macam himpunan berikutnya adalah himpunan bagian atau di buku lain disebutkan dengan himpunan kuasa. Apa sih himpunan bagian? Misal nih ada himpunan A dan himpunan B. Itu dikatakan dengan A himpunan bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Namun jika ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, dapat dikatakan dengan A bukan himpunan bagian dari B. Apa sih, kok bingung? Oke, kita lihat contoh. A sama dengan A, B, C, D, ini anggotanya ya. B sama dengan A, I, U. Nah, dan C adalah sama dengan A, B, C, D, E, F. Nah, siapa nih yang anggotanya paling banyak? C kan? Nah, coba kita lihat apakah semua anggota A itu ada di C ya? A, B, C, D, A, B, C, D. Oh iya, sehingga A itu bagian dari C. Kayak gitu. Nah, sekarang lihat B. A, I, U, sedangkan C tidak ada U. Sehingga B bukan bagian dari C. B bukan subset dari C. Sekarang kita lihat B dengan A. Kan B-nya anggotanya lebih sedikit. Namun U bukan atau U tidak ada di anggota A. Sehingga B bukan subset dari A. Mengerti kan ya? Jadi kalau misalnya ada A subset B, kalian lihat B-nya. Apakah anggotanya lebih memuat semua anggota A? Nah, jika dia memuat semua anggota A, maka itu dinamakan dengan A subset B. Misalnya nih, contohnya ya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari A. Nah, kalau disuruh menyebutkan himpunan bagian kayak gini, kan berarti bisa kalian membuat himpunan nih. Misal himpunan B anggotanya 1, himpunan C anggotanya 2, himpunan D anggotanya 3. Aduh, kelamaan deh. Ayo kita lihat deh. Nah, misalnya adalah saya membuat himpunan kosong ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan ya. Jadi pertama yang kalau ada soal seperti ini, himpunan kosong didulukan. Terus kalian bikin himpunan yang anggotanya 1, kemudian kalian bikin himpunan yang anggotanya 2, ya kan pasti ini bagian dari A kan, bagian dari A, kemudian himpunan yang anggotanya 3. Lah kemudian bikin yang 2 anggota, misalnya 1, 2, 1, 3, dan yang terakhir adalah 2, 3. Nah, kalau misalnya yang lain, apa himpunan yang lain adalah dia A itu adalah himpunan bagian dari A sendiri. Kenapa? Karena A 1, 2, 3 itu kan ada di 1, 2, 3, maka himpunan bagian dari dirinya sendiri itu merupakan dirinya sendiri kayak gitu. Nah, ini ada berapa? Kalau kita hitung ada 8 ya. Tapi ingat ada rumus cepatnya loh ya. Ini rumus cepatnya. Himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N ya. Jadi banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu 2 pangkat N, dengan N adalah menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Nah, coba kita hitung. Banyak anggota A ini berapa? 3 kan? Nah, sehingga himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N, N-nya 3 sama dengan 8. Nah, tidak perlu kita menuliskan kayak gini ya, mendaftar. Cukup menggunakan rumus ini. Bagaimana? Mudah bukan? Mempelajari himpunan. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.